Kurang pas kayaknya, kurang pas itunya, kurang pas ya. Oke, masuk. Nah. Kurang pas headsetnya kayak kurang pas itu dijawabkan headsetnya mungkin Pak. Headsetnya mungkin kurang pas di mana headsetnya. Rapi, oke Mas Rapi. Masuk. Oke, teman-teman sudah kelihatan semua tampilannya? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini sebetulnya kontrak perkuliahan dan pendahuluan aja ya. Nah, ini yang saya sajikan ini lebih kepada aktivitas apabila tetap muka ya. Nah, namun untuk yang online ini kita lebih fleksibel lagi. Namun yang jelas di sini untuk kehadiran itu minimal 90% untuk menjadi syarat mengikuti UTS maupun UAS ya. Jadi teman-teman silakan meskipun secara online harus betul-betul serius ya hadir mengikuti kegiatan perkuliahan. Jangan sampai tidak masuk ya. Kemudian pakaian rapi. Nah, ini juga ketika perkuliahan online ya setidaknya walaupun pakai kaos nggak masalah, yang penting rapi ya. Dan ya diusahakan background-nya juga ya boleh dimanipulasi gitu ya, background tambahan atau mungkin aslinya juga nggak apa-apa, yang penting sekiranya background-nya itu tidak mengganggu teman-teman aktivitas belajar ya. Kemudian ini sih umum, dan kalau bisa jangan sambil HP-an, WA-an gitu ya. Karena ini nanti juga akan mengganggu konsentrasi teman-teman belajar. Meskipun tidak terlihat, tetapi ini kembali lagi nanti dampaknya kepada teman-teman yang kurang memperhatikan, nanti kurang bisa memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya untuk komponen penilaian terdiri dari 3 poin ya, ada lain-lain, UTS dan UAS ya. 40% untuk UTS UAS-nya. Dan ini juga lumayan bobotnya, jangan sampai teman-teman tidak ikut UTS maupun ikut UAS karena bobotnya juga lumayan besar. Selanjutnya untuk lain-lain 20% ini nanti terdiri dari tugas, kehadiran, dan keaktifan teman-teman semuanya ya. Meskipun bobotnya kecil, ini menjadi penentu teman-teman untuk mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Jadi kalaupun UTS UAS-nya dapat 95 gitu ya, tetapi lain-lainnya kecil, nah ini khawatir nanti tidak sampai menuju ke nilai A untuk di AB. Jadi teman-teman walaupun UTS UAS-nya bagus ya, lain-lain juga harus mengikuti ya, kehadiran ya, tugas-tugas itu sehingga menjadi nilai tambah yang cukup ya, minimal 80 ya. Minimal 80, lain-lain diupayakan teman-teman ya. Syukur ada yang 82, 85, 86 atau mungkin 90 itu ya. Sehingga nanti akan bisa menutup dan menambahkan nilai-nilai yang ada di UTS maupun nilai UAS. Bisa dipahami teman-teman ya? Saya pikir teman-teman ini udah paham. Nah, selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita lanjut ke materi? Oke, belum ada ya. Oke, kita ke materi. Oke.
teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke materi, bentar. Oke, sebelum kita materi ternyata saya ada undangan rapat lagi full ya. Dan rapat proyek pembangunan gedung yang di sebelah itu yang apa namanya, sebelah gedung kuliah bersama ya, sekitar jam 10:30, tapi saya izin terlambat. Jadi nanti mungkin teman-teman kita selesaikan satu sesi ini kurang lebih sekitar 30 menitan lagi. Mudah-mudahan nanti bisa cukup untuk menyelesaikan materi ini ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, nah kita masuk ke konsep dasar sistem informasi manajemen. Apa sih deskripsi dari sistem informasi manajemen? Ya, sebelum kita memahami deskripsi SIM, maka kita perlu pilah dulu ini ya. Dilihat dari definisi masing-masing, terdiri dari 3 frase, yaitu sistem. Kemudian definisinya ada informasi, lalu ada juga manajemen. Nah, sistem itu apa? Ya, kira-kira ada yang tahu sistem itu apa? Ya. Sistem itu adalah kumpulan unsur ya, atau elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling bekerja bersama-sama ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, sekumpulan elemen atau prosedur atau unsur yang bekerja sama bersama-sama. Ya, contoh sistem tubuh dalam organisasi dalam organ tubuh manusia. Ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu dimulai dari hidung atau mulut ya, hidung ya, masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru ya, kemudian diolah, kemudian menghasilkan karbon dioksida, keluarkan lagi lewat tenggorokan, keluarkan lagi lewat hidung atau mulut gitu ya. Jadi ada hidung atau mulut, ada tenggorokan, ada paru-paru. Kemudian sistem pencernaan, ya. Mulai dari mulut masuk ke tenggorokan, ya, masuk ke lambung, ya, kemudian masuk ke usus dan keluar lagi melalui organ tubuh yang lain. Nah, sehingga masing-masing unsur ini mereka saling bekerja sama-sama. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka ini akan berdampak pada hasil ya, hasil yang diperoleh. Jadi tidak bisa kerja gitu ya. Nah, contoh dalam implementasi teknologi informasi bahwa sistem komputer itu terdiri dari unsur keyboard, ada CPU, ada monitor, ada mouse, ada printer dan modem. Ya. Jadi, mereka bisa bekerja untuk mencapai suatu tujuan yaitu pengolahan data. Keyboard berfungsi sebagai media input, ya, sebagai media input, baik itu dalam bentuk perintah, angka, huruf dan lain sebagainya. Lalu keyboard itu nanti akan terhubung dengan perangkat komputer, ya. Perangkat komputer yang di dalamnya ada storage, ya, tempat penyimpanan data, ada RAM, memori, ya, atau unsur-unsur lain, ya, yang di sini nanti akan berfungsi sebagai media pengolah dan penyimpan data. Nah,
Setelah keyboard itu masuk dalam CPU, maka untuk menyajikan informasi tersebut, kemudian disajikan melalui media monitor. Media monitor, kemudian di dalam monitor itu nanti bisa menyajikan informasi, ya, baik itu dalam bentuk teks ataupun grafis. Ya, mouse tadi sama dengan keyboard ya sebagai media input. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, kemudian disajikan oleh monitor untuk menghasilkan output dalam bentuk HUD, maka perlu adanya perangkat printer, ya, ada perangkat printer, sehingga ketika nanti dicetak akan menghasilkan sebuah output dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian untuk bisa terhubung dengan koneksi jaringan internet yang lebih luas, maka perlu ada perangkat modem. Nah, dari beberapa elemen atau unsur ini, maka ya semuanya bekerja bersama-sama untuk bisa menghasilkan sebuah data atau informasi. Sistem tubuh tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian sistem produksi di pabrik, maksudnya produksi pabrik. Di sana ada man, ada tools, ya, ada man, tools, ada material. Ini kurang satu lagi ya, material. Tujuannya apa? Produksi. Jadi orang bekerja dengan menggunakan tools atau mesin atau alat. Nah, apa yang dikerjakan? Ya material, gitu ya. Jadi orang ada mesin, ada tools, ada material. Minimal itu, sehingga untuk bisa menghasilkan sebuah produksi. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman paham apa itu definisi sebuah sistem? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada sepertinya, Pak. Belum ada, Pak, sepertinya. Oke. Kita lanjutkan. Berarti teman-teman sudah paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Next. Nah, sistem ini juga memiliki sebuah karakteristik, bukan sebuah, beberapa karakteristik gitu ya. Sistem memiliki komponen, kemudian ada memiliki batas juga, memiliki lingkungan atau environment, kemudian memiliki interface, memiliki input, proses, dan output. Ya, komponen sesuatu yang menjadi bagian sistem, bisa benda, aturan, atau orang. Sedangkan sistem ini sesuatu yang membedakan batas dengan sistem lainnya. Gitu ya. Tadi ada sistem komputer, ada sistem produksi, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan. Ya, sistem ini membatasi, punya batas gitu ya. Kemudian sistem sirkulasi kendaraan gitu ya, sistem perputaran kendaraan gitu ya, mungkin ada beda. Kemudian lingkungan, sesuatu yang berada di luar sistem atau mempengaruhi sistem. Ya, ya contoh kalau di pernapasan lingkungan ya udara kotor. Ya, kemudian lingkungan yang bersih, lingkungan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi sistem. Begitu juga dengan sistem komputer, ya. Kondisi tempat perangkat komputer yang kotor, ya, lembab atau basah gitu ya. Kemudian kondisi ruangan yang panas, ini akan mempengaruhi sistem ya dari sistem komputer tersebut. Ya. Kemudian penghubung, menjembatani fungsi antar komponen. Ya. Lalu ada input, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut.
Lalu ada kegiatan memproses bahan atau masukan menjadi sebuah keluaran. Ya. Lalu juga sistem memiliki sebuah output, berbagai macam bentuk yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dari pengolahan data itu sendiri. Ada sasaran, ada tujuan, ada kontrol, dan ada feedback. Ya, nanti teman-teman bisa baca, insya Allah. Nah, kalau di dalam sebuah hierarki sistem, ya, di dalam sebuah hierarki, terutama pada sistem komputer ya, ini sebetulnya tidak hanya sistem komputer, tapi kita bicara secara sistem, secara umum. Sistem ini memiliki sebuah input, ya, ada input, kemudian ada suatu proses pengolahan, lalu menghasilkan sebuah output. Gitu ya. Jadi sistem itu ada input, ada proses, dan ada output. Ya, kita sistem pernafasan input apa? Berupa udara oksigen ya. O2. Kemudian diproses nih ya, masuk ke tenggorokan, paru-paru ya. Terus membawa jantung dan lain sebagainya. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Begitu juga sistem pencernaan. Masuk mulut dan seterusnya. Dikeluarkan melalui sebuah energi dan sisa-sisa kotoran dari makanan itu. Jadi ada makanan yang diserap oleh tubuh, ada makanan yang dibuang melalui sebuah saluran pengeluaran yang tidak terserap. Ya. Jadi semuanya ini bekerja bersama-sama. Kemudian di dalam sistem juga ada kontrol dan ada juga sebuah feedback. Ya, kontrol. Ya. Fungsi ini sangat penting sekali sehingga nanti sistem akan berjalan dengan baik. Ya, sistem komputer kita harus sering cek kondisi komputer, kemudian cek data-datanya kita tata, kita defragment, ya, kita atur, ya, kita update dan seterusnya. Kemudian ada feedback. Feedback itu suatu notifikasi yang diberikan kepada sistem sehingga nanti bisa melakukan perbaikan, ya, gitu. Nah, untuk menghasilkan sebuah goals atau tujuan. Kira-kira sampai di sini paham hierarki sistem? Boleh bertanya, Pak? Boleh, silahkan. Contoh contoh penghubung dalam karakteristik sistem itu apa ya, Pak? Penghubung apa maksudnya? Tadi kan dalam karakteristik sistem kan ada penghubung. Nah, itu contohnya di sistem Oh, itu di gimana? karakteristik Iya, penghubung. Ya, iya, menjembatani antar fungsi komponen. Ya, tadi iya. seperti keyboard atau mouse ya dengan sebuah media komputer. Ya. Nah, ketika fungsi input ini bekerja dengan CPU, maka harus ada perangkatnya. Ya, bisa berupa wireless, ya, bisa berupa kabel data, ya, dan seterusnya. Begitu juga ketika nanti komputer ke sebuah layar monitor, ya, jadi ada penghubung juga. Ya, bisa bentuk kabel, bisa bentuk wireless, atau bisa bentuk dalam wireless namanya iCase atau apa ya tuh, ya bentuknya wireless juga gitu. Begitu juga dengan perangkat lain, ya, ke perangkat komputer. Nah, ini jadi sistem itu memiliki karakteristik dia juga memiliki harus sebagai penghubung. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut dulu ya. Nah, klasifikasi sistem. Ini sistem itu bisa dalam bentuk abstrak dan juga bisa dalam bentuk non abstrak atau fisik. Ya. Abstrak itu artinya tidak nyata. Contohnya apa ya? Program komputer, ya, sistem komputer kan sesuatu yang abstrak, gitu ya. Data yang masuk ya, itu hanya bisa terlihat, tetapi tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Kemudian ketika diolah menghasilkan sebuah output juga tidak bisa dipegang. Jadi sifatnya ini abstrak. Ada juga sistem yang sifatnya dalam sistem komputer itu tadi ada yang bentuknya hard sehingga nanti bisa disentuh gitu ya. Keyboard, ada CPU, ada monitor, itu sesuatu yang nyata bisa disentuh. Itu bentuk fisik.
bentuk non fisiknya apa ya? Bentuk non fisiknya sesuatu. Jadi di dalam komputer itu kan ada perangkat lunak. Ya. Dalam sebuah perangkat lunak nanti ada ketika kita melakukan satu coding misalkan pemrograman, gitu ya. Kita harus ada perangkat yang namanya tools developer. Ya, misalkan nih Dev C++, gitu ya, atau Notepad++, atau Oracle dan lain sebagainya. Ya, nah aplikasi-aplikasi itu yang digunakan untuk proses debugging, ya, atau pengembangan ya aplikasi, gitu. Itu bentuknya kita data. Kemudian ada juga sistem alamiah dan sistem buatannya, natural system, human-made system, ya. Sistem natural system itu suatu sistem yang terjadi dengan sendirinya, ya. Sistem tata surya itu kan ada energi dari panas matahari yang secara alamiah, ya. Kemudian ada sistem buatan, ya, karya kendaraan, sepeda motor dan lain sebagainya. Gitu ya, ini ke bawah ini agak cepat sedikit teman-teman dari beberapa. Nah, gitu. Jadi secara umum sistem merupakan kumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sebuah tujuan. Gitu. Oke. Selanjutnya deskripsi tentang informasi. Apa sih informasi? Ya, informasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah kumpulan dari data-data yang telah diolah dan menghasilkan sesuatu yang memiliki fungsi, arti. Itu informasi. Ya. Tuh. Contohnya apa nih? Contohnya data penduduk nih. Ya. Data penduduk nih, ada nama, ada jenis kelamin, ya, ada tempat tanggal lahir, ada pekerjaan. Sehingga nanti bisa muncul informasi nih. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki ada berapa? Misalkan ada 100 atau ada 1000. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan ada silakan 500. Contoh lagi, penduduk miskin, gitu ya. Penduduk miskin ini didapatkan misalnya nama, jenis kelamin, tempat lahir, pekerjaan, misalkan guru, pendapatan sekian, misalkan 5 juta, gitu ya. Pekerjaan tani, pendapatan 1.500.000. Kemudian ada pedagang, pendapatan misalkan 3 juta. Ada buruh, pendapatan misalkan 1 juta per bulan. Nah, dari sana nanti akan muncul sebuah kumpulan data-data sehingga bisa disimpulkan berapa sih jumlah penduduk miskin. Ya, penduduk miskin itu misalkan penduduk yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata, misalkan saja per bulannya adalah 1.500.000 ke bawah, itu adalah dalam bentuk penduduk miskin. Misalkan, ya. Jadi kumpulan data-data itu yang telah diolah menjadi sebuah informasi. Contoh lain lagi, nih, NIM, misalkan NIM 001, namanya Iwan, ya. Nilai bahasa Indonesia, nilai sistem informasi manajemen taruhlah A. Kemudian nilai SPK taruhlah A juga. Nilai SIG taruhlah B. Nilai selanjutnya taruhlah AB dan seterusnya. Ketika diolah nanti akan menghasilkan sebuah transkrip nilai dari mahasiswa atas nama Iwan. Oke. Semester 1. Kemudian ketika masuk di semester 2 nanti akan muncul semester 1 IP-nya berapa, semester 2-nya berapa, menghasilkan sebuah IPK. Gitu. Kira-kira bisa dipahami teman-teman tentang informasi? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Paham. Alhamdulillah. Jadi kumpulan dari sebuah data-data yang telah diolah dan menghasilkan sebuah sesuatu yang memiliki informasi arti, ya. Gitu. Jadi kalau nama saja data apa informasi? Ya, bisa jadi informasi tapi bisa jadi juga data. Tetapi karena dia bentuknya tunggal, dia lebih ke data. Ya. Karena informasi ini merupakan kumpulan dari data. Mbak Septi, ada yang namanya Septi enggak? Mas, ada? Enggak ada.
Oh, enggak ada ini contoh ya, Mbak Septi ya. Kalau dilihat dari karakteristik tubuhnya ini misalkan ya, kulit putih ya. Kemudian rambut panjang, suka senyum. Ucapannya itu lembut ya. Suka menolong, kemudian suka membantu ya, rajin mengaji dan sholat gitu ya, sehingga dapat menghasilkan sebuah simpulan ya, Mbak Septi merupakan anak perempuan yang cantik dan manis misalkan, yang baik hati ya, gitu ya. Jadi kumpulan dari data-data itu contoh sederhana ya. Tapi sebetulnya dari contoh ini juga sudah bisa dipahami teman-teman. Jadi kumpulan dari beberapa data yang dapat menghasilkan sesuatu yang menghasilkan arti. Gitu. Nah, apa sih fungsi informasi? Aduh, sebentar. Saya di WA terus sebenarnya. Jadi kita sebenarnya lebih ke sisi ininya pengolahan data kelihatannya ya. Nanya ini barangkali dijelaskan ada data yang bisa kita olah, banyak dari report, itu bisa dianalisis dari sisi. Oke, teman-teman ya. Ini tuh. Besok hari Jumat jam berapa? Habis Jumatan apa jam berapa? Belum Jumatan, Pak. Jam 9.20. 9.20. Oke. Ya, mudah-mudahan besok saya ada rapat lah. Mudah-mudahan jam 10 lah paling tidak ya, bisa dimulai jam 10 atau jam 10-an lah. Oke, fungsi soalnya saya pagi ada rapat dari jam 8 sampai jam 10-an. Fungsi informasi. Informasi itu menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi risiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau varian, dan memberikan sebuah standar aturan yang bagus. Oh ya, teman-teman di sini pada masuk semuanya hari ini? Karena absensinya masih manual ya. Ada yang tidak hadir? Sepertinya ada, Pak. Partisipannya cuma 20. Partisipasinya 20 ya. Partisipasinya 20. Oke teman-teman, ini sebelum mati saya sudah di WA terus itu. Ini udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatannya. Sudah ditunggu di ruangan. Saya kirim materinya dulu, terus habis itu saya absen. Insya Allah saya lanjutkan besok. Langsung 3 materi ya. Ya, Bang. Baik, Pak. Ini. Berarti Mas Abdi silakan ya.